Dan ini penjajahan kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia, ya kan? Masih rakyat masih, ya Allah, ya Rob, tega bener mereka ya, tega bener. Apa yang mereka bikin nih sama rakyat? Sekali lagi kalau gue penjara dah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Ya. Oke guys, setelah konten gue tadi ya, ada Profesan dan Tedor Jahanam. Ya, nih kan gue bilang tadi ya, kita rindu Menteri Kesehatan seperti Bu Siti Fadila yang berhasil melawan itu ya, arogansi Lembaga Kesehatan Dunia WHO waktu itu. Dan kita sekarang ini punya Menteri Kesehatan model begini nih, bisnismen nih, oh begini niatnya tuh, sampai gue posting nih ya. Lu akan terkejut gitu. Ini gue jadi tahu kenapa undang-undang kesehatan ini disahkan, anjir. Jadi lu nggak aware sayang. Nah, makanya gue bilang apa? Gue lebih siap di penjara gitu daripada nurutin mereka. Gue nggak mau badan gue, tubuh gue yang Allah kasih untuk gue jaga, untuk gue pertanggungjawabkan nanti di akhirat itu disuntikin segala sesuatu yang sesuai dengan mau mereka. Kurang ajar. Dan ini udah diundang-undangkan. Ya Allah, rakyat sadar ya. Tapi ya terserah kalian mau bilang apa gue. Kita lihat nih apa kata si Budi Gunadi ini. Allahu Akbar. Sudah banyak yang protes loh itu undang-undang kesehatan disahkan itu. Termasuk Profesor Ihsanuddin Nursi. Itu tokoh-tokoh hebat gitu. Ini DPR RI malah mensahkan. Gue bingung dah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengerin ya guys. Certificate acknowledged by WHO. Sertifikat kesehatan yang diakui oleh WHO. Kalau WHO mengakui sertifikat kesehatannya harus ditanam di tubuh jadi kayak semacam chip. Emang ada be? Ada, udah banyak. Kalian aja udah diingetin dari 2020. Itu yang mereka mau. If you have been vaccinated or tested properly. Jika kamu telah divaksinasi atau diuji dengan benar, dapat sertifikat, intinya nurut sama WHO. Intinya nurut. Lu nggak nurut sama WHO, siap. Then you can move on. Maka kamu bisa bergerak bebas. Kalau nggak nurut, maka lu di penjara. Indonesia udah ada undang-undangnya guys. Kalau COVID kemarin belum ada undang-undangnya ya.
Ini udah ada undang-undangnya. Ya begini kalau Menteri Kesehatannya nggak memahami kesehatan bangsa Indonesia. Tuh makanya, wahai ID, gue udah ingetin lu dari 2020. Ini bukan tentang kesehatan. Dari 2020. Si Adib tuh, Profesor Adib tuh. Sekarang lu teriak-teriak kan? Mereka udah nggak mikirin lu dokter atau apa. Yang penting nurut mereka. Nih, dengar. So for the next pandemic, dia yang ngomong Mirip ya sama Budi Gunadi Sadikin itu ya. Mereka udah bilang, apa hubungannya dengan konten gue yang tadi? Nih, for the next pandemic. Nah, dengar. instead of stopping the movement of the people, 100% menyetop pergerakan masyarakat. Gimana caranya? Ya diundang-undangkan. Nanti rakyat akan dikejar-kejar sama polisi. Dengan alasan undang-undang kesehatan. Kalau gue, penjara nggak apa-apa. Tuh. Nih rencana mereka nih. ...2020 gue udah ingetin, ya Allah. Rakyat Indonesia sadar, tapi ya nggak sadar-sadar. Yang penting Allah tahu gue udah berusaha, sayang. Allah tahu gue udah berusaha, Allah tahu gue udah teriak-teriak. Sekarang udah jadi undang-undang. Kita akan lawan sih, masih bisa ngelawan. Nggak tahu berlakunya undang-undang itu kapan. Yang pasti udah disahkan. Nih lu dengar kan? Pokoknya harus. Lu nggak punya hak untuk pakai ilmu kesehatan lu. Yang kayak kemarin kita masih bisa ngelawan gitu. Itu pun banyak yang nurut. Ya gimana lagi be? Gue nggak bisa jalan-jalan. Gimana lagi be? Gue nggak bisa begini. Gue nggak bisa kerja. Diajak ngelawan nggak mau sekarang. No, ditetapkan undang-undang. Preng. ID yang waktu itu ngomongin gue, wah Babe itu bukan dokter. Ini emang dokter nih. Si Budi Gunadi Sadikin ini emang dokter. Hah? Lu lihat nih niatnya dia nih. Astagfirullahaladzim. Makin berat perjuangan sayang. which clog the economy globally, Mengunci perekonomian secara global. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Loh. Ini Bu, serius, rakyat akan berhadapan sama polisi deh. Polisi dengan dasar undang-undang, kamu kalau nggak nurut penjara. Kalau gue, daripada gue ngelawan polisi. Iya pak, nggak usah repot nyari saya datang ke penjara. Ayo dah. Saya nggak mau nurut. Karena polisi bukan lawan gue, bukan. Cuman polisi bertindak secara undang-undang. Nah undang-undang ini yang buat. Itu manusia-manusia yang nanti lu di akhirat lu ya anggota DPR yang setuju undang-undang kesehatan tuh di akhirat gue ingetin lu buat rakyat Indonesia susah begini, di akhirat Allah buat susah hidup lu, seumur hidup lu susah di akhirat lu. you can still provide some movement of the people. Lu boleh tuh memberikan ruang untuk bergerak beberapa orang. Lu lihat nih rencana mereka nih. Sadar rakyat, ini share lah guys. Ini nggak tahu channel gua aman lagi apa kagak nih. Lu share dah. Nih, lu lihat nih. Ini yang ngomong mirip ya sama Budi Gunadi Sadikin ya. Mirip atau memang Budi Gunadi Sadikin? Hah? Lihat rencana mereka. Dan sekarang sudah jadi undang-undang. Indonesia has achieved. Indonesia sudah katanya. Indonesia sukses. Makanya itu capres-capres semuanya kemarin ngomongin pandemi. Wah, semuanya tiga-tiganya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo sama. Urusan kedaulatan kesehatan sama. Lu lihat aja dari ketiganya calon tuh. Mana ada yang mau pakai Ihsanuddin Nursi, Komjen Dharma Pongrepkun, Siti Fadila Supari. Mana? Ini orang-orang yang memperhatikan masalah ini, masalah kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia. Tapi tiga calon ini nggak ngerti atau memang hamba mereka juga.
Negara G20 sudah G20 country has agreed to have this digital certificate using WHO standard. menggunakan negara G20 udah setuju semuanya menggunakan sertifikat digital, menggunakan standar WHO. Pakai sertifikat digital, chip, iya pakai chip lu dikontrol. Iya, udah sayang ini rencana mereka. Ini gue masih ingat 2020 gue ngomongin masalah ini. ID waktu itu ngomong, nggak ini masalah kesehatan. No, ID. Lu itu dokter ID. Mestinya mikir otak lu. Sekarang baru kena, baru protes sekarang. Dari dulu lu nggak mau protes. Ya udah ayolah gabung sama rakyat. Kita lawan ini. Masih ada kesempatan ngelawan. And we will submit into the next World Health Assembly in Geneva. Yang diomongin profesor itu di Jenewa nanti. Hah? Ini apa nih? As the revision to international health regulation. Dimasukin di apa ya? Aturan lembaga kesehatan dunia. Jadi ya udah nih. Ini sejalan sama undang-undang kesehatan itu. Dan ini penjajahan kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia. Ya kan? Hah? Masih rakyat masih ya Allah, ya Rob. Tega bener mereka ya. Tega bener. Apa yang mereka bikin nih sama rakyat? Sekali lagi kalau gue penjara dah. Daripada gue harus nurutin mereka. Lihat nih. So hopefully for the next pandemic, kami berharap untuk next pandemi. Anjir. Berharap untuk pandemi. Ini Menteri Kesehatan HP. Otak HP ini. Menteri Kesehatan otak HP ini. Kami berharap untuk pandemi berikutnya. Pak Menteri Kesehatan. Pak, tolong Pak. Jangan goblok Pak. Berharap kok untuk pandemi. Jadi ini ya Pak ya. Gunanya Undang-Undang Kesehatan Pak ya. Untuk menunjang rencana kalian ini ya Pak ya. we can still see some movement of the people. Dan kita masih bisa melihat beberapa orang bergerak, tapi total kontrol udahlah. Penjara bakal penuh kayak ini. Dan ini ya sekali lagi, capres-capres yang ada sekarang nggak ada yang ngomongin masalah ini. Nggak berani. Capres-capres yang sekarang nggak berani atau memang sama seperti mereka. Capres-capres yang ada sekarang nggak berani atau memang sama seperti mereka. Dah itu aja dari gue. Mikir rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap deh di penjara, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya.
Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.